Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Julianti dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023 dengan NPM A1E023011. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai judul praktikum gaya pada bidang miring dengan asisten praktikum yaitu Mbak Clarissa Yuliasari dengan NPM A1E021002. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu menyelidiki gaya-gaya mekanis pada bidang miring. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama itu ada dasar statip yang berfungsi untuk penumpu batang statip yang terletak di bagian bawah alat statip. Kemudian itu ada kaki statip yang berfungsi sebagai penyangga alat statip sehingga posisinya itu lebih seimbang. Kemudian itu ada batang statip panjang yang berfungsi untuk menyangga tiang-tiang yang lebih tinggi pada alat statip. Kemudian itu ada batang statip pendek yang berfungsi untuk menyangga tiang yang berukuran pendek pada alat statip. Kemudian ada pengait beban yang berfungsi untuk menggantungkan beban yang akan diangkat, di mana beban dapat diangkat sehingga mencegah terjadinya terlepasnya beban. Kemudian itu ada jepit penahan berfungsi untuk menggantungkan pegas komponen dengan balok pendukung dasar statip. Kemudian itu ada katrol besar yang berfungsi untuk memperbesar maupun memperkecil gaya agar lebih mudah. Kemudian itu ada beban 50 gram yang berfungsi sebagai beban atau massa saat melakukan percobaan. Kemudian itu ada bidang miring yang fungsi umumnya itu adalah untuk meringankan beban pekerja sebagai alat penguji atau alat tempat meletakkan katrol. Kemudian ada steker perangkai berfungsi sebagai beban perangkai kedua katrol pada posisi horizontal beban. Kemudian itu ada yang terakhir itu ada dinamometer 1,5 Newton yang berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur daya atau gaya gesek pada poros. Pada praktikum kali ini itu terdapat 2 perhitungan. Yang pertama itu ada perhitungan FR per W tanpa beban dan FR per W dengan tambahan beban. Kemudian setelah kami melakukan pengamatan dan percobaan yang sudah kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi bidang miring, maka gaya yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Artinya, ketinggian dengan gaya itu berbanding lurus. Adapun penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya adalah pisau yang biasa kita gunakan untuk memotong-motong dan jalan yang berkelok-kelok di gunung. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, tapi saya cuma mencontohkan 2. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai judul praktikum gaya pada bidang miring. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.